Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sekalian sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah berserulah lebih keras lagi. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35-43. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, jika saudara pernah membaca kisah yang sama di Injil Matius dan Injil Markus, maka saudara mungkin bingung, mengapa Matius dan Markus mencatat Yesus keluar dari Yeriko, sedangkan Lukas mencatat Yesus akan masuk Yeriko. Begini saudara, yang dicatat oleh Matius dan Markus adalah kota Yeriko lama yang ditinggali oleh orang-orang Yahudi miskin. Kota yang dicatat oleh Lukas adalah Yeriko baru yang dibangun oleh Raja Herodes sebagai pemukiman orang-orang yang lebih elit. Jadi, menganalisa ketiga catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Yesus berjalan di antara kedua kota Yeriko, yang lama dan yang baru. Nah, satu hal lagi, Matius mencatat ada 2 orang buta yang disembuhkan Yesus, sementara Markus dan Lukas mencatat hanya 1 orang buta. Dan Markus lebih detail mencatat nama orang itu, yakni Bartimeus, anak Timeus, Markus 10 ayat 46. Saudara, tidak masalah karena penulis Alkitab sering mencatat 1 orang untuk mewakili. Ya, demikian pula dengan kisah ini. Jadi Bartimeus ini mewakili orang buta yang satunya lagi. Saudaraku, ketika Bartimeus mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ayat 36 dan 37. Perhatikan seruan dari Bartimeus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat 38. Itu berarti Bartimeus sedang berseru, "Yesus, Mesias, kasihani aku." Karena dalam pemahaman Yudaisme, anak Daud adalah Mesias yang akan datang. Dengan demikian, Bartimeus meskipun ia buta, ia percaya bahwa Yesus yang lewat itu adalah Mesias Israel yang selama ini ia dengar. Jadi rupanya berita tentang Yesus ini sudah pernah didengar oleh Bartimeus, tentu dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan di beberapa tempat atau beberapa kota dan desa-desa, dan berita tentang Yesus Sang Mesias ini tentu sangat santer terdengar, termasuk oleh Bartimeus yang buta ini. Nah saudara, seruannya ini coba kemudian dibungkam oleh orang-orang yang ada di depannya, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 39. Nah saudara, mengapa Bartimeus meminta Yesus untuk mengasihaninya? Karena ia seorang buta dan ia seorang pengemis. Ayat 35. Jadi sangat jelas bahwa Bartimeus adalah seorang yang miskin. Dan saudara, respon Yesus adalah ia berhenti dan menyuruh membawa Bartimeus kepadanya. Ayat 40. Ini bukti bahwa Yesus sangat memperhatikan orang yang berseru kepadanya. Yesus mendengar, Yesus peduli. Yesus tidak merasa terganggu. Justru Yesus senang mendengar orang yang dari seruannya yang keras itu, Yesus tahu bahwa orang itu pastilah sangat membutuhkan pertolongannya.
Nah, menariknya saudara, di Markus 10 ayat 50 dicatat di sana bahwa Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, ini sebuah tindakan iman ya, bahwa jubah itu dipakai untuk dia pakai tidur, dialaskan sebagai tempat tidurnya, sekaligus juga sebagai jubah untuk dia mengemis. Jadi saudara, dengan dia meninggalkan jubahnya, itu seperti Bartimeus, entah dia sadar atau tidak, tapi dia mengutarakan ya keyakinannya, imannya, bahwa ia sudah menanggalkan jubah kemiskinannya, ia meninggalkan atribut kebutaan dan sebagai seorang pengemis. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali ke Lukas 18 ayat 41. Di sana Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Secara kontan Bartimeus menjawab, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Jadi Bartimeus meminta kebutuhan utamanya karena kebutaannya yang menyebabkan kemiskinannya. Dan dengan keadaan yang demikian, yaitu buta dan miskin, tentu Bartimeus telah terhalangi untuk datang beribadah kepada Tuhan, khususnya datang ke bait Allah karena buta dan miskin. Nah, saudara yang terkasih, kemudian Yesus pun segera bertindak. Ia tidak menunda. Dikatakan Yesus mengabulkan di sana dengan berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat 42. Dan seketika itu juga melihatlah Bartimeus. Ayat 43 bagian A. Nah, saudaraku, iman Bartimeus yang mengaku Yesus adalah anak Daud alias Mesias, yang menyebabkan ia melihat kuasa dari Mesias itu, seperti yang ditulis dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19, yang diantaranya berkata, Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sang Mesias itu dikatakan juga dan penglihatan bagi orang-orang buta, sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya mengenai sosok Mesias bagi Israel. Saudaraku, ketika Bartimeus sembuh dan bisa melihat, maka ia menyatakan rasa terima kasihnya, yaitu dengan mengikuti Yesus sambil memuji Allah. Dan perbuatan Bartimeus itu menjadi sebuah kesaksian yang membuat seluruh rakyat ikut memuji-muji Allah di ayat 43 bagian B. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami satu kesulitan yang luar biasa, saudaraku, seperti yang dikatakan, mari kita berposisi seperti Bartimeus, berseru, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, berserulah lebih keras lagi. Mungkin saudara berteriak di dalam rumah, tetapi saudara dapat berteriak dari dalam hati. Kalau saudara mempunyai kesempatan untuk berseru dengan mulutmu, dengan lidahmu, tidak usah malu. Yesus tidak pernah menolak anak-anak yang datang untuk menyerukan namanya, untuk memohon pertolongannya. Saudaraku, anak saya, ya, anak-anak saya, sebelum mereka tidur, mereka suka minum susu dulu baru tidur. Kakaknya yang SMP itu lebih larut tidurnya, tetapi yang kecil, yang SD ini kelas 2, dia lebih dulu tidur dan ia meminta susu, entah istri, entah saya yang membuatnya. Satu kali saya sedang membaca, anak saya meminta susu. Saya mendengar, tapi saya pikir tanggunglah, saya mau selesaikan satu paragraf dulu. Tiba-tiba dia teriak. Jadi pertama dia bilang, "Papi, Faith mau susu." Oke. Saya masih melanjutkan membaca. Tiba-tiba dia berteriak, "Papi, Faith mau susu." Saya segera membuat susu bagi dia. Karena apa? Karena dia anak yang saya kasihi. Teriakannya pertama belum saya responi, teriakannya lebih keras, seruannya yang lebih keras yang kedua kali saya responi. Saya tidak merasa terganggu karena dia anak yang saya kasihi.
Kiranya saudara dapat memahami apa yang disampaikan melalui Bartimeus berjumpa dengan Yesus ini. Saudaraku, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari-hari seperti sekarang ini kita berseru, Tuhan, bukakan mataku, bukakan, singkapkan firman-Mu. Jadi ketika kita baca, singkapkan kebenaran-Mu. Karena hari-hari ini orang bukan hanya butuh uang, bukan hanya butuh kesembuhan, tetapi membutuhkan firman Tuhan, kebenaran Allah yang akan memberikan kekuatan yang sejati. Karena seringkali kita coba melihat dengan mata jasmani kita. Kita melihat situasi dan kondisi yang bagi kita akhirnya kita menyimpulkan ini mustahil. Ini terlalu sukar untuk saya lewati. Tetapi berserulah, panggil nama Yesus, saudaraku. Ketika saudara berseru, memanggil Dia, serukan dengan lebih keras lagi. Bukakan mata rohaniku Tuhan, agar aku dapat melihat kebenaran-Mu. Supaya di masa yang sukar, aku tidak mengambil keputusan yang keliru demi menyelamatkan hidupku dan keluargaku. Supaya aku bukan hanya dibebaskan dari kebutaan mata secara fisik, tetapi rohani. Bukan kemiskinan jasmani, finansial material, tapi dibebaskan dari kemiskinan rohani. Agar aku dapat berjalan dalam kuasa-Mu. Karena aku memohon bukan sebagai pengemis, tapi aku memohon sebagai anak Allah. Jadi aku bukanlah seorang yang tak berdaya karena status yang tidak mempunyai arti apa-apa, tapi aku berseru kepadamu karena aku anak-Mu. Tolong aku Tuhan, aku butuh Engkau, agar aku berjalan di dalam terang firman-Mu di hari-hari yang sangat gelap ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap berdoa dan tetap semangat. Haleluya.